Wanita ini pun didatangi para pemuda-pemuda hidung belang. Mereka pun mengajak wanita ini untuk foto selfie. Akhirnya wanita ini pun senang guys, karena dia diajak foto selfie. Mereka pun langsung mengambil handphonenya. Tapi para pemuda hidung belang ini malah mengambil kesempatan guys. Mereka pun malah mendekatkan tubuhnya dengan wanita itu, sehingga wanita ini pun sangat risih. Mereka pun sengaja pura-pura selfie agar mereka mengambil kesempatan untuk mendekati wanita itu guys. Mereka pun sengaja menaikkan kameranya agar terlihat tubuh wanita itu guys. Dia pun sangat risih dan menutupinya. Akhirnya dia pun marah dan mengatakan bahwasanya kalian kurang ajar sama aku. Pemuda hidung belang ini pun malah mau melecehkan wanita itu guys. Sampai seorang pria pun mendengarnya. Dia pun adalah seorang fotografer. Dia pun tidak terima jika wanita itu dilecehkan. Akhirnya dia pun langsung melepaskan kameranya dari tongsisnya guys. Lalu dia pun langsung mengambil tongsisnya itu. Dia pun tidak terima melihat wanita dilecehkan. Lalu dia pun langsung memukul seluruh pemuda-pemuda itu dengan tongsisnya guys. Pemuda hidung belang ini pun mencoba untuk melawan pria itu lagi. Tapi mereka bukan lawannya guys. Pria ini pun tidak akan membiarkan pemuda-pemuda hidung belang itu mengganggu wanita itu. Lalu dia pun langsung mengajarnya dengan tongsisnya. Mereka pun semuanya terkapar dibuat oleh pria ini guys. Tidak ada satupun yang bisa selamat. Tapi tiba-tiba pria ini pun dipukul menggunakan kayu kupingnya, sehingga kuping pria itu pun langsung mendengung. Dia pun merasakan pusing karena pukulan terkena oleh kupingnya. Akhirnya dia pun melihat bahwa kupingnya berdarah guys. Pria ini pun mulai lemas dan dia pun tidak bisa lagi melawan para pemuda-pemuda hidung belang itu. Dia pun merasakan ada kejanggalan dalam dirinya, sehingga seseorang pun masuk ke dalam tubuhnya. Dia pun tidak tahu guys, karena pandangannya sudah kabur. Kupingnya pun terus mengeluarkan darah dan dia pun merasa sangat sakitan. Tapi dia merasakan bahwasanya ada seorang yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia pun tidak tahu siapakah orang itu. Pendengarannya pun semakin tajam dan dia pun berubah menjadi orang yang sangat beringas guys. Telinga pria ini selalu mengeluarkan cairan guys ketika dia sedang marah. Dia pun sampai kaget melihat tongsisnya hancur. Ternyata bukan dialah penyebabnya. Dia pun bingung mengapa dia bisa menghancurkannya. Akhirnya mereka pun langsung pergi dari tempat itu. Pria ini pun menjadikan wanita itu sebagai modelnya karena dia adalah seorang fotografer guys. Mereka pun membuat film pendek agar cita-cita pria itu menjadi produser bisa kecapean. Dia pun sengaja mengajak wanita ini karena dia tidak mempunyai modal untuk mengajak artis. Judul filmnya pun Farnam yang diciptakan oleh pria itu sendiri guys. Dia pun langsung bawa film itu kepada produser, sehingga produser itu sangat bangga karena film itu sangat menarik dan dia pun sangat menyukainya guys. Pria ini pun sangat senang karena keberhasilannya membuat film pendek itu. Wanita ini pun mendatanginya lagi. Dia pun sangat senang bisa bekerja sama sama pria ini guys. Tapi pria ini mulai jatuh hati sama wanita ini guys. Dia pun mulai pandang-pandangan dan juga senyum-senyuman. Wanita ini pun menyukai pria itu juga. Wanita ini pun sedang mabuk berat. Dia pun langsung menyosor pria itu guys. Tapi tidak Mimin nampakkan karena penonton Mimin banyak jomblo. Lalu wanita ini pun sangat marah karena pria itu telah memanfaatkannya. Dia pun menyangka bahwasanya pria ini adalah orang baik. Tapi begitu dia mabuk, dia pun memanfaatkan tubuhnya guys. Sampai dia pun marah dan langsung pergi. Pria ini pun tidak tahu apa yang dilakukannya. Dia pun merasa bahwasanya dia tidak melakukan apa-apa kepada wanita itu guys. Wanita ini pun kecewa sama pria itu karena dia sama saja dengan pria-pria hidung belang juga. Lalu dia pun langsung pergi dan meninggalkannya. Dia pun patah hati dan juga marah. Pria ini pun mencoba untuk mengalaunya, tapi dia sudah tidak mau lagi guys. Dia pun mengatakan bahwasanya aku merasakan bahwasanya ada orang yang masuk dalam tubuhku. Aku tidak tahu siapakah itu. Tapi wanita ini tidak percaya sama sekali. Dia pun sudah terbiasa menghadapi pria-pria hidung belang seperti itu. Lalu dia pun langsung pergi guys. Pria ini pun merasa menyesal karena telah melakukan itu. Tiba-tiba dia melihat kupingnya itu berdarah lagi guys. Dia pun tahu bahwasanya roh itu sedang masuk dalam tubuhnya lagi. Dan dia pun sangat panik dan juga ketakutan. Pelayan kafe ini pun tidak sengaja menumpahkan minuman di depan wanita itu guys. Dia pun mengira bahwa wanita ini akan marah, tapi dia malah menasihatinya guys. Dia pun mengatakan lebih hati-hati lagi. Wanita ini pun tahu bahwa pelayan itu tidak sengaja menumpahkannya. Dia pun memaafkannya guys. Lalu pria ini pun sangat senang melihat wanita itu sangat rendah hati. Dia pun ingin memperbaiki kesalahannya karena telah menyakiti hati wanita itu guys. Tapi wanita ini cuek. Dia pun tidak mau lagi mengenal pria ini. Pria ini pun terus mengejarnya dan dia pun mau minta maaf sama wanita ini. Akhirnya karena wanita ini tahu ada pria itu di sana, dia pun pergi dan meninggalkannya. Dia pun mencoba untuk mengelak dari pria ini terus. Pria ini pun terus mandanginya guys. Dia pun tidak akan membiarkan wanita itu pergi begitu saja. Dia pun mengejarnya dan minta maaf pada wanita ini. Tapi wanita ini tetap ego guys. Dia pun berusaha agar wanita ini maafkannya. Tapi wanita ini tidak mau. Dia pun mengatakan bahwasanya apa yang kamu lakukan itu telah menyakiti aku. Dan aku tidak akan pernah maafkanmu sampai kapanpun. Sehingga pria ini pun langsung melihat wanita itu pergi begitu saja. Dia pun menyuruh temannya untuk mengejarnya. Akhirnya temannya pun menyuruhnya untuk santai. Tapi pria ini marah sama temannya guys. Karena itu bukan waktu yang santai. Mereka pun langsung mengejar wanita itu. Dia pun mengejarnya sampai ke rumahnya. Wanita ini pun tahu bahwasanya dia diikuti oleh pria itu guys. Dan dia pun sangat kesal. Wanita ini pun langsung menyuruh pria itu untuk pergi dari rumahnya karena dia akan mengadu kepada ayahnya jika dia tidak mau pergi. Ayahnya pun mendengar keributan yang ada di depan. Pria ini pun mencoba untuk menenangkannya. Dia pun mengatakan bahwasanya dia hanya minta maaf. Akhirnya ayah wanita itu pun datang dan mengatakan ada apa ini. Lalu dia pun menyuruh anaknya itu untuk tak tenang dan maafkan siapa yang orang berbuat salah. Dia pun dulu pernah menyakiti hati seorang wanita, tapi dia maafkannya. Sehingga ayahnya ini pun merasa bahwasanya anak itu adalah berhati besar.
Wanita ini pun akhirnya maafkan pria itu guys, karena ayahnya yang menyuruhnya. Tubuh pria ini pun dimasukkan ke dalam sumur. Mereka pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh pria ini guys. Sebelum kejadian itu, ternyata pria miskin ini meminta minum kepada orang kaya. Tapi peraturan di sana, kasta rendah tidak boleh mendapatkan air minum sedikit pun. Pria ini pun tidak terima dengan peraturan itu. Lalu dia pun berdatangi pria miskin ini guys. Dia pun mengatakan ada apa yang sebenarnya. Orang miskin ini pun sangat kehausan dan seluruh keluarganya pun sangat kehausan. Mereka pun tidak mendapatkan air minum sedikit pun dengan orang kaya itu. Pria ini pun langsung menarik tangan orang miskin itu guys. Dia pun ingin mengambilkan air minum untuk orang miskin ini. Seluruh teman-temannya pun sangat bangga. Tapi orang kaya ini pun tidak akan memberikan satu tetes pun kepada orang miskin ini karena mereka berbeda kasta. Dia pun menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu guys. Akhirnya orang miskin ini pun minta maaf sama orang kaya itu. Pria ini pun sangat marah mendengarnya. Orang miskin ini pun langsung pergi guys dari tempat itu dan tidak mendapatkan air minum setetes pun. Lalu pria ini pun langsung datangi pria miskin itu guys. Dia pun akan melakukan aksinya. Dia pun langsung menggendong orang miskin itu dan langsung memasukkannya ke dalam sumur. Dia pun ingin orang miskin itu minum sepuasnya agar orang kaya itu tahu guys. Bukan hanya segelas air, tapi orang kaya itu melihat bahwasannya sumur mereka telah dicemplungi oleh orang miskin ini. Orang kaya itu pun akan meminum air yang bekas dari badan orang miskin ini guys. Dia pun minum dengan sepuasnya. Pria miskin ini pun sangat bangga dengan pria itu karena dia telah memberikan keadilan kepada semua orang. Dia pun langsung melemparkan tali ke dalam sumur itu agar orang miskin itu bisa naik lagi setelah minum sepuas-puasnya. Dia pun mengatakan, ini adalah air ciptaan Tuhan, tidak ada yang boleh melarangnya siapapun yang meminumnya. Orang kaya itu pun langsung kena mental guys. Mereka pun dimarahi oleh pria ini karena mereka selalu membedakan kasta. Mereka pun tidak bisa menghentikan pria ini lagi dan dia pun mengancam jika ada lagi orang yang melarang untuk minum maka dia akan menghabisi seluruh orang kaya di situ guys. Mereka pun semua terdiam karena pria ini setelah ngomong. Dia pun tidak akan membiarkan orang miskin direndahkan dan juga disepelekan sama orang kaya di sana. Pria botak ini pun mendatangi semua pengikutnya. Dia pun ingin memilih salah satu orang yang menemaninya dalam ruangan. Dia pun langsung menunjuk kepada gadis-gadis muda yang ada di depannya. Semua wanita ini pun ketakutan. Mereka pun tidak mau menemani pria botak itu guys. Muridnya pun langsung mendatangi para wanita itu guys. Dia pun langsung tutup mata. Tapi tiba-tiba muridnya pun langsung mengangkat anak kecil yang ada di belakangnya. Mereka pun sangat terkejut karena anak itu tidak bersalah. Dan dia pun malah disuruh menemani pria botak itu. Lalu wanita ini pun langsung menarik tangan anak itu guys. Sehingga muridnya ini pun merasa kesal karena mereka baru kali ini melawan. Dia pun menyingkirkan tangan wanita itu. Tapi wanita ini melawan guys. Dia pun langsung mendorongnya. Pria botak itu pun akhirnya tahu bahwasanya ada salah satu wanita yang melawannya. Lalu dia pun langsung mandanginya guys. Dia pun mendatangi wanita itu dengan sangat marah. Wanita ini pun tidak tahu bahwasannya pria botak itu langsung main tangan. Dia pun langsung ditampar guys sampai dia pun terjatuh. Lalu dia pun mengatakan bahwasannya berani kamu melawan saya, maka inilah akibatnya. Tiba-tiba ada seorang pria yang datang mengendarai kereta guys. Dia pun akan melindungi semua wanita-wanita itu dari pria botak itu. Dia pun tidak segan-segan menabrakkan keretanya ke arah pengikut dari pria botak itu guys, sehingga mereka pun semuanya tercampak. Pria botak ini pun sangat marah karena ada orang yang mengusiknya. Lalu dia pun langsung ditendang guys oleh pria ini. Dia pun akan mengubarkan ajaran sesat dari pria botak itu guys. Tapi pria botak ini langsung mengambil alatnya. Dia pun langsung melemparkan tombak ke arah pria itu guys. Tombak itu pun langsung terbang dan mengarah kepada pria itu. Lalu dia pun langsung sigap. Dia pun langsung menangkap tongkat itu guys. Dia pun tidak mungkin semudah itu menghabisinya. Lalu dia pun langsung menghajar pria botak itu sampai babak belur. Pria botak ini pun akhirnya kena mental. Dia pun sudah tidak bisa berdaya lagi. Wanita ini pun sangat senang karena telah dibela oleh pria ini guys. Pria botak ini pun mendapatkan karmanya. Dia pun dihabisi oleh pria itu guys dengan pedang dewa. Semua pengikutnya pun menyaksikan bahwasanya pria botak itu tewas seketika guys. Dia pun mendapatkan karmanya karena dia telah mengajarkan ilmu sesat dan juga memanfaatkan seorang gadis. Pria ini pun langsung bawa gadis itu ke rumahnya. Dia pun ingin menyelamatkan gadis ini dari perbudakan dan juga ajaran sesat. Seluruh keluarganya pun tidak setuju karena wanita itu adalah kasta rendah. Dia pun langsung mencekik abangnya dan mengatakan bahwasanya aku sangat mencintainya, jangan pernah menghinanya. Tapi pria ini mendapat tusukan dari abangnya guys. Dia pun tidak menyangka bahwasanya dia akan dihabisi oleh abangnya sendiri. Lalu dia pun melihat bahwasanya pisau itu telah tertancap di perutnya. Abangnya pun tidak mau karena perlakuan adiknya ini. Keluarganya pun merasa terhina karena wanita itu di kasta rendah dan mereka pun berada di kasta yang tertinggi. Dia pun tidak mau menjelekkan nama baik dari keluarganya sehingga dia pun mengorbankan adiknya ini guys. Pria ini pun tidak menyangka bahwasanya abangnya tega menghabisinya dengan tangannya sendiri. Lalu dia pun mengatakan, ini akibatnya jika tidak mendengarkan keluarga. Pria ini pun langsung memeluk abangnya itu guys. Dia pun tewas seketika di pelukan abangnya. Tapi abangnya pun tidak peduli. Demi kehormatan keluarganya, setiap orang yang melanggar akan dihabisi. Dia pun tidak peduli walaupun itu adalah adiknya sendiri. Mereka pun tega menghabisi keluarga sendiri apabila keluarga itu mencemari nama baik keluarganya. Lalu dia pun memandangi adik itu yang sudah terlalu lemas. Dia pun langsung tidak bisa berdaya guys, karena yang telah menghabisinya adalah abangnya sendiri.
Dia pun rela dihabisi oleh abangnya karena dia membela wanita itu, guys. Dia pun tidak mau jika wanita itu selalu direndahkan. Abangnya ini pun tidak menerima lagi pria itu berada di rumahnya. Dia pun langsung dicampakkan, guys, dengan terluka. Dia pun rela dihabisi keluarganya sendiri demi membela wanita itu, guys. Akhirnya filmnya pun selesai, guys.